Dengan harap perjalanan ini menjadi perjalanan untuk menjadi tambahan ilmu yang belum kita ketahui dan menjadi ilmu yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanallazi sakhkhara lana sakhkhara lana hadza hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang pasti nikmat yang paling besar yang kita rasakan sekarang adalah nikmat kita diberi kelancaran, kita diberi izin untuk sampai ke kota Madinah. Kota pilihan, di mana kota yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah. Kota yang dipilih oleh Nabi Muhammad untuk memajukan agama Islam dan untuk memperjuangkan umat-umatnya, yaitu kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, marilah kita ucapkan salam dan juga salawat kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat adanya beliau kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Berkat adanya beliau kita bisa mengetahui mana yang benar, mana juga yang salah, mana yang halal, mana juga yang haram. Dan marilah Bapak Ibu kita bersama-sama mengucapkan kalimat atau mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena juga berkat adanya beliau kita bisa merasakan kenikmatan yang seperti sekarang ini. Kalau dulu Bapak Ibu kalau dulu para sahabat-sahabat Nabi dan juga para pejuang-pejuang Islam tidak bisa merasakan nikmat-nikmat yang kita rasakan seperti ini. Karena kita beribadah sedikit, kita langsung diusik oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kita bisa untuk selalu mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sebagai bentuk hadiah dan juga sebagai harapan kita memperoleh syafaat Nabi Muhammad, dan juga sebagai harapan kita bisa diakui ketika nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biar kita tidak canggung untuk saling bertatap muka, biar Bapak Ibu juga tidak penasaran siapa yang ngoceh di depan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya asli Madura tapi kelahiran kota Jeddah. Alhamdulillah, sekarang ini Allah takdirkan saya bertemu dengan Bapak Ibu. Allah takdirkan saya untuk menemui keluarga yang baru, karena di dalam satu grup adalah satu keluarga.
Di dalam satu pemberangkatan adalah satu keluarga, jadi kita harus saling mengingatkan, harus saling saling bersilaturahmi, atau kita harus saling mengajak untuk kebaikan. Maka dari sini tugas saya untuk menemani Bapak Ibu beribadah di kota Madinah ataupun di kota Mekah. Terima kasih Bu Elisa Weli. Semoga Dan banyak Bapak Ibu, dikabulkan. Amin. Kalau mau Ibu Nora, nanti saya doakan. nanya status, saya lajang. Siapa tahu nanti malam ada yang Ada calon mintua di sini. itu TL sudah paham. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita di sini adalah satu keluarga. Kita saling mengingatkan sesama umat Muslim, sesama umat manusia. Kita harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan Bapak Ibu, kita lihat kanan dan kiri kita. Ini adalah kota Madinah, kota yang dulu awalnya adalah kota Yatsrib, yang penuh dengan penyakit, kota yang penuh dengan penyakit, kota yang mati. Tapi alhamdulillah, ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah untuk memperjuangkan agama Islam di kota Madinah, maka jadilah kota ini menjadi kota Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Bukan karena adanya lampu-lampu Bapak Ibu, kota Madinah ini jadi bercahaya. Bukan karena cahayanya matahari, kota Madinah ini jadi bercahaya. Karena adanya cahaya yang paling sempurna, adanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya yang melebihi dari cahaya apapun, bahkan cahaya matahari kalah dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ kita patut banyak bersyukur. Kita patut banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, dalam bentuk hal kebaikan apapun, kita juga bisa dinamakan sebagai ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ibadah kita semakin meningkat, seperti sedekah kita semakin meningkat, seperti kesabaran kita semakin meningkat. Oke, Pit. Ketika kita sudah mengatakan kesabaran, kenapa kita diwajibkan untuk bersabar? Karena Nabi Muhammad adalah contoh public figure yang mengajarkan kita kesabaran yang paling sempurna. Contohnya seperti apa? Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dilahirkan, diciptakan sebagai anak yatim. Apa tanggapan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersabar. Nabi Muhammad ketika sudah mulai dewasa, Nabi Muhammad juga ketika pertama kali diangkat menjadi utusan, Nabi Muhammad mengetahui ke depannya akan seperti apa. Nabi Muhammad mengetahui ke depannya bahwa Nabi Muhammad akan diusir oleh umatnya. Tapi apa yang ditanggapi oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menerima dengan lapang dada. Nabi Muhammad bersabar dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Lantas kita sebagai umatnya, apakah tidak mau bersabar kepada Allah? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tidak mau bersabar kepada Allah? Kita diwajibkan untuk bersabar kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man lam yasbir", barang siapa yang tidak sabar, alal bala'i, terhadap cobaanku, maka Allah mengatakan, carilah Tuhan selain aku, keluarlah kalian dari bumiku. Lantas kalau kita tidak sabar, siapa Tuhan yang akan kita cari? Kalau kita sudah tahu bahwa memang Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Lantas dunia mana yang akan kita cari kalau semua yang diciptakan di dunia ini adalah milik Allah? Maka dari situ kita diwajibkan untuk bersabar. Maka dari itu Bapak Ibu, kita di sini sebagai tamu Allah dan juga tamu Rasul. Yang pasti kalau tamu, kita di rumah ada tamu, kita akan suguhi makanan atau kopi, intinya yang enak-enak. Oke, Bu Nel. Tapi kalau didoakan semua. kita sudah menjadi tamu Allah dan Sudah Rasulnya, ditangani oleh yang Bapak disuguhi Elisa adalah Weli. cobaan-cobaan dan cobaan. Karena yang diuji oleh Allah adalah kesabaran kita.
Kalau kita bisa sabar, Allah menjanjikan surga kepada makhluknya. Maka dari situ kita harus benar-benar sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diceritakan ada wanita yang katanya sebagai penduduk surga. Ketika ditanyakan siapa wanita tersebut, adalah wanita hitam yang mempunyai penyakit kejang. Wanita hitam tersebut meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan saya agar penyakit ini dapat sembuh. Karena kalau penyakit saya sembuh, aurat saya terbuka, kata wanita tersebut. Rasulullah menjawab, kalau memang kamu ingin penyakitmu sembuh, saya akan meminta kepada Allah. Tapi yang nomor dua, Rasulullah memberikan pilihan. Apabila kamu bersabar, maka Allah menjanjikan surga kepadamu. Maka wanita tersebut menjawab kepada Rasulullah, saya akan bersabar ya Rasulullah. Maka dari situ wanita tersebut meminta agar ketika penyakitnya kambuh, agar auratnya tidak terbuka. Hanya itu yang diminta oleh wanita tersebut. Maka itulah, kalau kita bersabar, yang dihadiahkan oleh Allah adalah surga. Maka tugas kita di sini hanya bersabar, dan bersabar. Jangan cuma bersabar, sedekahnya juga ditingkatkan. Takutnya nanti di sini ada yang minta-minta, Bu, sedekah, sabar. Takutnya seperti itu jawabannya. Nah, itu kita juga harus tingkatkan, bukan cuma satu ibadah yang kita tingkatkan, tapi mumpung kita berada di kota Madinah, kota yang suci, kita semua tingkatkan ibadah kita. Semua perkara yang baik kita tingkatkan. Karena Bapak Ibu, di kota Madinah ini adalah kota yang istimewa. Bahkan saking istimewanya, kata Rasulullah, barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, maka lakukanlah. Tapi jangan bunuh diri, takutnya ntar lompat dari atas hotel. Soalnya kata Nabi Muhammad, lakukanlah kalau bisa mati, jangan lompat. Itu kalau sudah dicabut sendiri, bukan maksa nyabut. Maka dari situ Bapak Ibu, saking indahnya kota Madinah, saking eloknya kota Madinah, kata Rasulullah, barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, Rasulullah akan bersaksi nanti di hari kiamat. Rasulullah adalah orang yang benar-benar mencintai kita. Hidupnya hanya untuk berjuang untuk umatnya, yaitu kita. Bahkan perang yang dulu dilakukan oleh Rasulullah itu hanya untuk kenikmatan kita yang kita rasakan sekarang ini. Lantas apa balasan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Makanya kita banyak berselawat, kita selalu mengingat kepada Nabi Muhammad. Karena dari semasa hidupnya sampai Nabi Muhammad mau meninggal dunia, yang diingat hanyalah ummati, ummati, ummati. Lirih suaranya hanya untuk menyebut umatnya, hanya untuk meminta pertolongan kepada umatnya. Bahkan ketika di hari mahsyar nanti, Rasulullah adalah orang yang paling sibuk di antara orang-orang lainnya. Nabi-nabi yang lain ketika diminta pertolongan oleh umatnya, jawabannya hanyalah nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kamu-kamu, aku-aku, kata nabi-nabi yang lain. Tapi ketika Nabi Muhammad, ketika kita meminta pertolongan nanti kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tolonglah kami, Nabi Muhammad selalu meminta. Bahkan pada hari itu ada yang menceritakan Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Bahkan sampai Allah mengatakan, bangunlah, angkat kepalamu, minta syafaat, apa yang kamu minta akan saya kabulkan. Yang diminta oleh Rasulullah bukanlah dirinya sendiri, bukan syafaat untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya sendiri, tapi meminta syafaat agar umatnya semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ kita harus buktikan bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai cintanya Rasulullah kepada kita bertepuk sebelah tangan. Kita buktikan, kita perbanyak, mumpung kita berada di kota Madinah ini, kita perbanyak salawat kepada Rasulullah, kita perbanyak istighfar kepada
Allah, kita perbanyak perkara baik untuk melatih diri kita ketika kita nanti pulang ke ketika kita nanti pulang ketika kita sudah dijemput oleh malaikat maut. Itulah yang kita harapkan, hanyalah amal baik yang kita kerjakan semasa kita masih hidup. Maka mumpung kita berada di kota Madinah, kota yang dicintai oleh Rasulullah dan yang pasti dicintai oleh Allah, maka dari situ kita perbanyak perkara yang baik. Bapak Ibu, alhamdulillah